welcome back to my YouTube channel Uncle Joe Kopi ya. Oke, udah beres kemarin ya, liburan, beres juga ya, pokoknya happy lah kemarin tuh ya. Semoga sehat-sehat kalian semua, dalam keadaan baik, sehat walafiat ya, dan cuan ya. Gue mau bikin video ini, gue mau ada yang nanya gitu di YouTube komen, gara-gara kemarin gue in frame sama CFO Uncle Joe ya, Chief Financial Officer ya. Ya itu namanya Ibu Alisa ya. Bu Alisa itu which is bini gue sendiri gitu. Kayaknya gue matiin mobil deh ya. Nanti kalau udah ngerasa kepanasan baru nyalain lagi. Oke, pertanyaannya menarik. Kan kemarin bahas soal cash flow kan, cash flow Uncle Joe. Hari ini gue bisa bilang cash flow tuh memang cukup sehat ya. Dan tentu gue pengen kalian juga yang punya kedai kopi punya cash flow yang sehat. Apapun bisnisnya, apapun yang kalian miliki, doa gue adalah ya miliki cash flow yang sehat ya. Bukan berarti sehat itu banyak ya duitnya, enggak juga gitu. Mungkin omset lo sehari cuma 500.000, 1 juta, 2 juta gitu ya. Tapi kalau punya cash flow yang sehat, ya sehat aja gitu, dibanding yang omsetnya sehari 50 juta misalkan. Belum tentu dia punya cash flow yang sehat loh. Nah, lu mau omsetnya gede tapi nggak sehat, atau yang biasa-biasa aja tapi sehat? Sehat dong ya kan. Nah, yang indikator dibilang sehat itu apa sih? Yang mungkin boleh gue share ke kalian. Yang dimaksud sehat itu adalah ya balance semuanya ya, antara menutupi gaji karyawan, operasional, fixed cost, variable cost. Terus juga sehat itu bisa dibilang nggak ada utang gitu ya. Terus juga bisa dibilang lebihnya lumayan cukup lah ya, lebih net profitnya lumayan lah, mungkin di atas 20% tiap bulannya dari omset. Menurut gue itu udah oke gitu, dibanding lu punya, nggak perlu ngejar yang harus 100% net profitnya, nggak harus ke sana. Yang penting cukup aja gitu, dan lu gak ada utang gitu. Lu dan dari dividen yang lu terima, atau bagi hasil yang lu terima, atau dari net profit yang lu terima, ya lu bisa mengcover semua biaya hidup lu. Nah, menurut gue itu ya yang dikategorikan sehat. Bahkan bisa tiap bulan tuh lu nggak ambil dividen lu taruh di tabungan, karena lu udah cukup gitu, pribadi lu udah cukup. Terus ada net profit yang di share oleh bisnis kopi lu, dan hasilnya lu taruh di tabungan aja, nggak dipakai gitu. Itu buat gue udah cukup sehat ya. Tapi nggak tahu lah kalian beda-beda goalsnya atau dreamsnya ya. Tapi bagi gue, punya satu bisnis yang ngasih gue net profit tanpa gue ambil gue bisa hidup, itu bagi gue udah cukup sehat gitu ya. Artinya mungkin dari share profit dari bulan-bulan yang lalunya gue juga nggak habis gitu, jadi ya gue taruh aja di tabungan. Gitu ya. Ini dari Wahyu Rahmawati. Wahyu Rahmawati ini suami istri dua-duanya atau gimana? Wahyu Rahmawati ya. Kupas contoh bikin laporan cash flow dong Uncle, bisa dikatakan sehat atau enggak, indikatornya apa? Oke. Laporan cash flow ya. Ini gua termasuk orang yang sederhana, simple aja. Gue pun waktu dulu awal-awal Uncle Joe buka, yang handle keuangannya, gue cuma minta laporan cash flow doang, nggak laporan rugi laba, nggak neraca, tidak depresiasi aset juga nggak dilakukan. Jadi cuma ya cash flow aja gitu, untuk mempersimpel aja. Bagi gue cash flow lebih penting dibanding yang lain-lain di saat itu ya. Nah, tapi nanti sekarang makin lebih bagus. Jadi laporan cash flow itu sederhana. Gue ngomong gini aja lu bisa ngerti pasti. Jadi laporan cash flow itu misalkan satu hari, kita ngomong satu hari ini gue dapat dikasih uang 1.500.000 buat belanja, buat beli, buat kalau ada beli es batu gitu ya, 1.500.000. Nah, gue masukin dong sebagai saldo atau kas kecil atau uang receh lah di hari itu, di kasir itu. Jadi modal awal gue buka satu hari itu 1.500.000. Terus ketika ada es batu datang ngirimin kan bayar dong 22.000. Nah,
pencatatan 1.500.000 dicatat sama lu sebagai modal usaha atau saldo lah. Lalu anggaplah tanggal 1 Juni ya, 1 Juni saldo 1.500.000. Lalu di tanggal yang sama ada es batu datang 22.000, dimasukin pengeluaran, jadi mengurangi si 1.500.000. Langsung tuh saldo itu lalu ada kolom pengeluaran, di bawah si saldo itu berkurang dong, jadi 1.478.000, ya kan? Bener dong, 78 22.000 pengeluaran. Lalu ada beli apa lagi? Beli sabun, beli beli kain lap mungkin di situ di hari itu, ada beli telur atau beli susu, apapun lah. Lu catat pengeluarannya. Terus ada pemasukan, misalkan ada orang beli houseplant atau beli susu, beli apalah, lu taruh pemasukan. Jadi in outnya itu dicatat per detail gitu, per transaksi. Jadi hanya itu aja cash flow itu, sesimpel itu. Jadi tiap bulan ya udah. Kalau gua tiap bulan nih, itu kan hariannya. Kalau di bulannya kan gampang, tinggal pengeluarannya digabungin tuh. Harian-harian lu itu tadi digabungin di dalam satu buku besar, dijumlahin tuh pengeluaran berapa, pemasukan berapa, sisa saldo berapa, udah gitu doang. Gitu laporan cash flow ya. Kalau lu mau gampang ya beli di Gramedia, di toko buku itu ada buku kas namanya. Itu untuk mencatat setiap pengeluaran pemasukan, daily activity ya, harian aja udah. Modal berapa, saldo berapa. Sama kayak gue dikasih uang jajan, misalkan dulu waktu SMA dikasih uang jajan 100.000. Udah 100.000 gue buat beli jajan teh botol, beli ngopi berapa. Ada yang ngasih lagi teman bayar utang, masukin lagi di saldo gue 50.000 misalkan. Intinya cash flow itu adalah in outnya dicatat ya, uang keluar, uang masuk, uang keluar, uang masuk, itu semua dicatat. Nanti sisanya berapa uang, as simple as that. Itu laporan cash flow. Nangkap ya, mudah-mudahan. Ya gue nggak ngasih contoh sih ya, contoh masuk buku gitu ya. Mungkin nanti gue bisa kasih di beberapa foto-foto atau gambar yang menunjukkan laporan cash flow atau buku kas yang gue punya dulu ya. Nah jadi kalau lu udah bisa ngatur cash flow lu in out, lu tinggal tambahin. Oke, kayak gue perlu upgrade deh ya. Lu bayar akuntan atau gandeng pasangan lu sebagai CFO untuk mengawasi anggaran dan lain-lain, finance gitu ya. Nah itu baru tuh dia mengeluarkan yang namanya laporan keuangan rugi laba, laporan cash flow termasuk di situ. Ada neraca, lu tahu modal lu berapa, capital yang lu punya, lu rapi semua jurnalnya. Jadi yang indikator sehat itu menurut gua ya ini, yang lu dapat laporan keuangan yang komplit gitu ya, lengkap, nggak cuma cash flow tapi neraca rugi laba, terus neraca ya, kasnya. Jadi lu tahu lah semua sedetail itu. Nah menurut gue itu yang sehat. Lalu pajak terbayarkan, sewa tempat dibayarkan, variable cost, fixed cost terbayarkan, masih ada sisa uang usaha yang mungkin jumlahnya pun lu nggak, gue taruh tabungan aja deh gitu, lu nggak terlalu butuh gitu ya. Udah, lu udah cukup sehat dengan begitu aja gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman punya cash flow yang sehat, punya keuangan yang sehat di bisnis kopinya. Dan gitu aja ya kalau soal cash flow. Mungkin nanti kita bisa diskusi lagi di kolom komentar. Buat teman-teman yang belum punya cash flow, laporan cash flow, miliki segera, karena itu adalah pondasi ya. Bagi gua nggak peduli tempat kopi itu rame atau sepi. Bagi gua adalah cash flow lu gimana, itu aja ya. Sepi boleh, Uncle Joe juga waktu masuk pandemi juga sepi-sepi aja gitu, nggak rame kayak dulu. Tapi cash flow-nya gua sehat dibanding Uncle Joe yang lama. Gua sangat bangga sama laporan keuangan gua. Itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Investable ya, bankable, injectable. Apa injectable? Ya intinya cash flow-nya gue sangat suka yang sekarang.
gitu ya. Dan semoga teman-teman punya cash flow yang sehat, punya bisnis yang sehat gitu ya, sehingga bisa happy ngejalaninnya, bisa bantu teman-teman yang lain juga kedai kopi di kiri kanan lu untuk mencapai target-targetnya. Wah, itu seru banget kalau udah ngumpul satu komunitas, bahasnya juga seru. Gitu paling ya. Thank you udah nonton, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel